لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya pada kesempatan di malam hari ini, marilah kita berdoa untuk jemaah haji kita yang telah berada di Mekah, yang telah menunaikan ibadah haji. Kiranya semoga beliau mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat. Amin. Dan selamat sampai di rumah nanti. Amin. Marilah kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga jemaah haji kita selamat sampai di rumah, karena beliau sangat dirindukan keluarganya datang di rumah dengan sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Semoga sanak dan keluarganya juga mendapatkan ridho dari Yang Maha. Nah, ini ada pertanyaan dikit nih, Gus. Nah, kenapa jamaah haji kalau udah di Mekah di sana ada yang aneh-aneh, Gus? Ada yang kepalanya berbentuk babi, ular dan bermacam-macam. Itu disebabkan karena apa ya, Gus? Wallahu alam, karena semua itu adalah dari tindak tanduk laku mereka waktu dia belum melaksanakan haji. Waktu di rumah mungkin dalam hal pergaulan dengan tetangga, dengan saudara-saudara mereka, ya kan, istilahnya sesuatu perilaku beliau yang waktu masih di rumah sebelum naik haji itu kira-kira dianya itu selalu, ya kan, selalu istilahnya keras kepala, tinggi hati, merasa ini loh aku, kan gitu. Jadi terus semuanya karena tergantung dari satu sifat dari usaha-usaha mereka. Contohnya kalau beliau biaya hajinya itu dari bisnis-bisnis yang tidak tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Contohnya ya kan, ada rentenir, membungakan uang, dan terus dia dengan cara bisnis yang haram. Yang dimaksud haram itu bisnisnya dalam jual beli narkoba atau minuman keras yang disisihkan, dan itu untuk melaksanakan naik haji. Lainnya itu dia membungakan uang, istilahnya konon katanya ya kan, waktu itu juga ada ya kan, dari jemaah haji di sana dia mengalami yaitu murus ya kan, akhirnya BAB-nya itu bekerja secara murus lah gitu lah ya. Karena apa? Karena itu melambangkan dari perjalanan waktu dia di rumah menjalankan suatu bisnis yang riba gitu. Nah, ini Gus, apakah naik haji itu harus berkali-kali, Gus? Kalau naik haji itu bagi mereka ya kan yang kaya raya ya kan, itu kan mau naik haji 10 kali 13 kali itu walau nggak masalah. Tapi kalau naik haji itu cukup 1 kali,
ingat ya kan, daripada untuk berkali-kali naik haji ya kan, lebih baik uang yang untuk naik haji itu diberikan kepada fakir-fakir miskin, anak-anak yatim piatu ya kan. Banyak sekali di bawah sana itu yang kekurangan, jadi lebih baik untuk diamalkan untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan itu. Jadi naik haji itu sebenarnya satu kali itu cukup kok. Kenapa? Naik haji itu sekali saja udah cukup ya kan. Sedangkan ini ya kan, dari hal naik haji ya kan, dia wah kan dia bangga, dia udah haji, dia udah melaksanakan ibadah haji. Tapi ibadah haji itu ibadah haji yang bagaimana? Karena di situ ibadah haji itu selalu istilahnya untuk titel atau gelar ya kan, kiai haji ya kan. Kalau dari Indonesianya udah kiai ya kan, langsung dia ditambah haji, yaitu dinamakan kiai haji. Padahal haji ya kan, haji itu ketika kita menjalankan haji waktu di Mekah, itulah dia melaksanakan haji, itu haji. Kalau udah di rumah ya bukan haji lagi itu loh. Para jamaah haji yang dimaksud haji mabrur sebenarnya gimana sih Gus? Yang dimaksud haji mabrur itu ya haji yang benar-benar dia itu tulus dari hati beliau menjalankan ibadah haji dengan niat ya kan. Niat itu ya niat dari biaya untuk naik hajinya, niat untuk istilahnya ini ya kan, siap segala-galanya. Jangan sudah naik haji, perilaku tingkah lakunya waktu di dalam rumah sampai dia udah naik haji pulang kembali dia masih seperti itu, tidak istilahnya tidak lemah lembut kelas AC. Padahal kalau kita udah naik haji itu, kalau udah pulang dari haji dia merubah semuanya. Biasanya kalau orang yang jadi rentenir dan semuanya itu yang suka marah-marah, suka gosip, suka mitnah dan segalanya itu hilangkan, karena itu udah haji. Ditambahkan gimana? Kalau di sana cuma pakaian putih-putih ya kan, dengan sorban ini melambangkan bahwa kita nanti kalau pulang ke rahmat Allah hanya sesobek kain putih gitu kan. Itu maksudnya. Yang mahdul itu ya benar-benar niat dari haji, di rumah ya tetap dia merubah sikap-sikap beliau yang dulunya dia itu sok adenggung adiguno dan suka menggosipkan tetangga kita dengan cara bisnisnya yang gini ya, akhirnya merubah semuanya, dirubah jadi welas asih. Jadi kan selalu menjaga diri kita dengan suatu sifat iri dengki gitu. Nah ini Gus, untuk lagunya Sunan Kalijaga yang berjudul Psikologis Betul Baris itu apakah ada kaitannya dengan haji nih Gus? Ya itu kan Sunan Kalijaga waktu zaman dulu itu, sebelum agama Islam masuk ke Indonesia itu, agama kita itu Hindu Buddha. Jadi penyebaran agama Islam waktu zaman dulu itu disebarkan para wali-wali Allah, yaitu Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, dan 9 wali itulah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini. Kalau bis kontrol baris itu istilahnya itu kan kalau di Mekah kan, dia kan berpakaian putih-putih mengelilingi bait Allah yang keliling itu kan seperti kontol
yaitulah kulubis kuntul baris seperti kuntul baris di sawah atau di laut, di pinggir lautan gitu kan, putih-putih. Jadi kulubis kuntul baris itu nyanyian yang istilahnya sanepan dari Sunan Kali itu ya kan. Semua itu ya kan haji adalah merupakan suatu benar-benar melaksanakan haji itu benar-benar kita niat merubah diri kita menjadi orang yang baik, orang yang lemah lembut, datang di tempat kita kembali seperti kita wudune welas asih, welas yang sopo wae, welas marang ciptaan Gusti Allah. Jadi semakin merunduk. Janganlah ketika habis naik haji langsung di rumah kelakuannya dan sifatnya masih tetap aja, berarti itu hajinya kurang sempurna. Karena kita dari haji itu kita harus bisa merubah, karena kita itu udah kesan itu menyerahkan diri untuk kita ini untuk kembali ke Allah, untuk persiapan nantinya untuk kembali kepadanya. Akhirnya ya demikianlah cuplikan haji yang kiranya tadi yang ditanyakan masalah ada yang murus-murus, ada yang seperti dilihatnya ada yang berkepala babi, ada yang kepala ular, ada yang kepala monyet. Itu suatu tindak tanduk laku beliau ketika di kampung mereka sebelum naik haji. Akhirnya dia naik haji, di sanalah dijawablah sama Allah, oh seperti ini, oh seperti ini. Itu akhirnya dari misteri dua dimensi dengan cuplikan ini, kalau ada salah kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.